Prolog karakter tokoh dalam cerita. Alisa Melisa, 20 tahun, adalah anak sulung dari 4 bersaudara yang bekerja sebagai karyawan retail di salah satu pusat perbelanjaan yang terletak di luar kota. Sudah 3 tahun ia bekerja di sana, demi membantu perekonomian keluarganya yang pas-pasan. Adiknya Vika, 17, seorang mahasiswi di Fakultas Kedokteran. Ia merupakan anak dengan segudang prestasi sehingga bisa berkuliah dengan mendapatkan beasiswa. Nurul, 16 tahun, pelajar SMP tahun terakhir. Dirinya anak yang sangat terampil, ia sering membuat berbagai macam kerajinan tangan dan menjualnya untuk tambahan biaya sekolah. Ayu, 12 tahun, pelajar SMP tahun pertama. Si bungsu ini sangat rajin membantu ibunya berjualan di kedai makan kecil-kecilan milik keluarganya. Mereka memiliki ibu yang sangat tangguh yaitu Anita. Ia sudah menjadi tulang punggung keluarga sejak 11 tahun yang lalu, karena suaminya meninggalkan mereka dengan menikahi perempuan lain, dan sampai saat ini sepeser pun uang tidak pernah diberikan oleh ayahnya. Jangankan uang, untuk sekedar berkunjung melihat mereka pun tak pernah. Dia bagai ditelan bumi, tak pernah muncul dan bertanggung jawab akan nafkah anak-anaknya. Melisa dan keluarganya sudah terbiasa dengan kerasnya hidup yang dijalani, tinggal di rumah kontrakan yang sangat kecil dan sudah usang, tapi keluhan tak pernah keluar dari mulut mereka sedikit pun. Gaji Melisa hanya untuk biaya sekolah adik-adiknya dan sedikit ia sisihkan untuk ditabungan. Begitu pula dengan ibunya, hasil dagangan hanya mencukupi kehidupan mereka sehari-hari. Sebenarnya dulu Melisa sempat ingin berhenti sekolah saat SMP agar bisa membantu ibunya mencari uang, namun ibunya melarangnya dengan mengatakan kalau ia minimal harus lulus SMA agar mudah mencari pekerjaan. Farhat, 34 tahun, seorang direktur utama di perusahaan utama milik keluarganya. Keluarganya sangat terkenal sebagai konglomerat yang menaungi bisnis properti dan desain interior. Ya, Farhat sendiri merupakan arsitektur terkenal di dalam dan luar negeri. Ia sudah pernah menikah 2 kali namun semuanya gagal dipertahankan karena dia selalu diselingkuhi. Yang pertama saat ia berumur 27 tahun, istrinya seorang model terkenal, namun tak bertahan sampai 1 tahun. Karena ternyata istrinya menikah dengan Farhat bukan karena cinta, tapi karena ingin dukungan finansial dan popularitas agar karirnya semakin meroket, dan istrinya berselingkuh dengan temannya sendiri. Yang kedua saat umurnya 30 tahun, dan hanya bertahan 1 tahun, karena istrinya juga berselingkuh dengan mantan pacarnya bahkan sampai hamil dari hasil perselingkuhan. Istrinya lah yang meminta cerai dan ia mengakui perbuatannya dengan gamblang. Ia tak menghargai Farhat sedikit pun dan malah tadinya ia mengatakan kalau Farhat itu mandul. Setelah gagal dengan kedua pernikahannya, dia kembali ke kota kelahirannya dan kini ia lebih memilih fokus pada karirnya daripada dunia percintaan yang membuatnya trauma. Ia beberapa kali tertarik pada wanita, namun rasa trauma akan kegagalan rumah tangganya terus menghantui dan membuatnya menjadi takut untuk memulai hubungan. Mamanya, Anti, adalah wanita yang sangat ramah dan dermawan. Ia merupakan sosok ibu dan istri yang baik, dan papanya, Sutoyo, merupakan pengusaha sukses dan mantan presidir di perusahaan Toyos Property. Ia kini tengah menikmati masa pensiunnya karena jabatan itu sudah diserahkan pada putra sematawayangnya yaitu Farhat.